Ustaz, apakah ada bid'ah hasanah? Bid'ah sing apik. Karena menurut teksnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bid'ah itu ada dua. Al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua. Bid'ah yang mamduha, yang bagus, dan bid'ah yang madmumah, yang jelek, yang sayyi'ah. Berarti menurut Imam Syafi'i ada Ustaz bid'ah hasanah. Bagaimana kita mendudukkan ucapannya Imam Syafi'i? Jadi menurut kalamnya Imam Syafi'i rahimahullah, bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek. Ada mamduha, ada madmumah. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Terus gimana dong Ustaz? Oke. Jawaban pertama, yang mengatakan setiap bid'ah sesat itu satu Rasulullah. Jangan di-cut. Saya akan jelaskan insya Allah sampai tuntas. Pertama Rasul dulu. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini Nabi yang ngomong. Maka mereka akan berkata, itu Ustadz maknanya itu luas. Ada pengecualian. Gak semua bid'ah itu dhalalah. Itu kan persepsi antum tentang hadis ini. Menurut kami ada kok yang hasanah. Oke, gak apa-apa. Wis ngene wae. Sing paling paham tentang hadis Nabi ku sapa? Ngomong. Sing paling paham hadis Nabi sinten? Sahabat. Ngene, sekarang kita pahami bagaimana sahabat memahami hadis itu. Karena para sahabat itu sing diajak ngomong langsung dengan Nabi. Abdullah bin Umar berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat meskipun orang itu menganggapnya hasanah. Sampai lafaz yang dipakai oleh Ibnu Umar, lafaz apa? Hasanah. Seakan-akan beliau itu tahu bahwa atau memprediksi bahwa nanti itu ada orang yang beranggapan ada yang boleh. Jadi menurut Ibnu Umar setiap bid'ah itu sesat meskipun pelakunya menganggap itu baik. Ini siapa yang ngomong ini? Sahabat Nabi. Betul tak? Lagi Abdullah bin Mas'ud. Ceritanya panjang kalau saya jelaskan. Intinya Abdullah bin Mas'ud itu mendatangi orang yang mengadakan zikir-zikir rame-rame. Ingat tak? Pakai batu itu loh. Abdullah bin Mas'ud marah. Kenapa kita melakukan ini? Para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Pakaian Nabi belum usang, masih ada di rumahnya. Meskipun Nabi sudah wafat, pakaiannya masih ada. Gelas dan bejana-bejana Nabi belum pecah. Artinya Nabi baru saja wafat. Sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Kenapa kalian nggak tanya dulu? Orang-orang yang zikir-zikir rame-rame pakai batu ini ngomong begini. Ya Abdullah bin Mas'ud, ini hanyalah zikir-zikir. Ya. Ma'aradna illa khaira. Kami enggak ingin ini kecuali kebaikan. Mosok gak oleh sih? Kan Nabi. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi bukan perasaan kita yang anggap api, baik api. Itu sesuai syariat apa enggak? Satu. Itu sahabat Nabi ya. Imam Malik sekarang. Tabi'ut tabi'in. Perhatikan, Imam Malik berkata, Man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha khasana faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa mengajak-ngajakan perkara baru dalam agama dan menganggapnya hasanah, menganggapnya baik, berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah. Paham? Wong disuruh nyampaikan ke mereka kok ternyata ono sing luput. Padahal Allah sudah berfirman. Bagaimana firman Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Aku telah sempurnakan agama kalian. Jadi barang siapa mengajarkan bid'ah dan menganggapnya itu baik, berarti dia menuduh Nabi Muhammad mengkhianati risalah, enggak lengkap. Padahal Allah sudah berfirman, aku sempurnakan agama kalian. Kata Imam Malik, apa saja yang ketika turun ayat ya al-yauma akmaltu
lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Kata Imam Malik, apapun yang ketika turunnya ayat ini bukan agama, gak akan pernah jadi agama. Bisa dipahami? Napa mboten? Perhatikan, kata Imam Malik, apapun ritual ibadah yang mana ketika turun ayat ini, aku sempurnakan agama kalian. Setelah turun ayat ini, apa yang tidak jadi agama, tidak akan pernah jadi agama. Karena agama sudah apa? Sempurna. Kok disusul-susul no? Enggak mungkin. Oh, Islam sempurna kok. Makanya Pak, ayat ini pagernya agama. Apa? Al-yawma Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam aku sempurnakan. Apa sih makna sempurna? Gak butuh tambahan. Makanya kata Imam Malik, setelah turun ayat ini, apa yang di luar agama gak bisa masuk. Kalau ketika turun ayat ini ada ibadah itu bukan Islam, gak bisa dimasukkan. Sudah selesai sudah. Nah, ini Imam siapa tadi? Imam Malik. Kata Imam Malik, barang siapa mengadakan bid'ah dan menganggapnya hasanah, maka dia menganggap Nabi Muhammad khianat terhadap risalah. Tapi Imam Ahmad sekarang. Imam Ahmad mengatakan, usul sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Pondasi sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Nabi wa tarkil bid'ah, dan meninggalkan bid'ah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Sing ngomong niki Imam Ahmad, murid Imam Syafi'i. Lo Ustaz, tapi bener lo Ustaz, Imam Syafi'i ngomong ngono. Oke, sekarang ayo didudukkan karepnya Imam Syafi'i itu apa? Imam Syafi'i berkata bid'ah itu ada dua. Bid'ah hasanah sama bid'ah yang mamduha terpuji dan bid'ah yang madmumah tercela. Hasanah dan sayyi'ah. Kita jawab bener, iku memang Imam Syafi'i itu ngomong ngono. Tapi permasalahannya, apakah sing dikarepno Imam Syafi'i padha karo sing sampeyan karepno? Untuk melihat itu kita harus tahu contoh yang dipakai oleh imam-imam yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Imam-imam yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, sampeyan ro tak contohnya? Contohnya gak selamatan. Contohnya belajar nahwu sorof. Soalnya di zaman Nabi gak ono nahwu sorof, gak ono mubtada, khobar, tamyiz, hal. Abu Bakar ditanya, Abu Bakar, mubtada itu apa? Gak ngerti. Wong iku ilmu durung diciptakan. Wong Arab iku pasti bener ngomongnya Arab. Padha karo wong Indonesia, Pak, ditanya subjek iku apa? Predikat iku apa? Objek itu apa? Gak ngerti Mas, yang penting aku bisa ngomong. Paham ya? Nah, dulu di zaman Nabi belum ada mubtada, khobar, belum ada karena memang nggak dibutuhkan. Kemudian ketika di zaman Islam tersebar, orang Romawi masuk Islam, orang Persia masuk Islam, otomatis kan butuh ilmu perangkat supaya orang itu bisa bahasa apa? Arab. Diciptakanlah ilmu nahwu dan sorof. Di zaman Nabi kan nggak ada. Terus diciptakan, itu kan bagus. Bid'ah iki, tapi hasanah. Itu contoh yang dipakai oleh imam yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Aku turun jawab apa-apa iki, sik jelasno iki. Contoh meneh. Contoh bid'ah hasanah belajar tajwid. Nun sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah, hukumnya ada 5. Idhar, idhom bihuna, idhom bilahuna, iklab, ikhfa. Idhar dibaca terang, kan gitu kan? Iklab, nun diganti jadi nun ketemu ba diganti. Itu biyen gak ono ilmu-ilmu ngene iki. Soale wong Arab ketika maca pasti bener. Tapi ono wong Persia masuk Islam, maca tajwid grotal gradul, gak paham. Akhirnya diciptakan ilmu tajwid. Kan gak ada di zaman Nabi. Mereka maca Quran ya kacilik wong bahasa Arab, ya cetha ya bener, makhorijul hurufe ya tepak wong pancene wong Arab. Tapi ketika suku-suku lain masuk Islam, kan butuh perangkat untuk mengajarkan cara membaca Al-Quran. Diciptakanlah ilmu tajwid. Kata imam-imam yang membolehkan adanya bid'ah hasanah, mungkin kan bid'ah. Zaman Nabi kan nggak ada, tapi baik.
Contoh lagi, bid'ah hasanah bangun madrasah. Zaman Nabi gak ono kelas 1, kelas 2, kelas 3. Gak ono. Ono iyo ngaji ngene iki nang masjid. Gak ono bayar SPP, gak ono ulangan, gak ono ujian nasional, gak ono. Nah saya kan ono, tapi kenapa? Paham ya? Baru kita jelaskan sekarang. Ngeten. Kalau memang bid'ah hasanah itu dianggap ada dan contoh-contohnya seperti ini, nggak ada masalah. Seandainya bid'ah hasanah itu ada, oke lah ada seperti yang dikatakan oleh imam-imam tadi, oke nggak masalah. Kalau contohnya seperti ini, tambahkan ngene. Jenengan mengatakan ini bid'ah hasanah, tidak apa-apa. Tetapi perhatikan dulu ya. Menurut kami ini bukan bid'ah. Kenapa? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami turunkan Al-Qur'an Qur'anan Arabiyyan, kami turunkan Al-Qur'an bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamu al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Maka di antara varian bahasa Arab adalah nahwu dan sharaf. Memang gak ono tajwid lang Nabi ngomong, "Hei para sahabat, nek nun mati ketemu huruf hijaiyah, hukumnya." Memang Nabi gak pernah jelas no, tapi sudah dikasih Allah perintah, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil, supaya bisa tartil diciptakan ilmu ini, sehingga ini wasilah. Mala yatimul wajib illa bi fa wajib. Apa saja yang kewajiban itu gak sempurna kecuali dengan wasilah itu, maka wasilah itu menjadi wajib. Maka kami gak mengatakan ini bid'ah hasanah, tapi ini masalah mursalah, wasilah untuk menuju kebaikan. Tetapi kalau memang ini toh dianggap bid'ah hasanah, gak masalah. Wong ujung-ujungnya sama kan? Saya mau tanya jenengan yang roto-roto Muhammadiyah itu gak ono bid'ah hasanah. Saya tanya panjenengan. Belajar nahwu shorof itu boleh enggak? Tolong dijawab. Belajar nahwu shorof boleh apa enggak? Boleh. Oke. Saya tanya kepada orang yang Syafi'iyah. Belajar nahwu shorof boleh apa enggak? Mereka bilang boleh. Kita mengatakan boleh, sana mengatakan boleh. Bedane mek jeneng to. Sing kono ngarani bid'ah hasanah, sing ngarani maslahah mursalah. Toh ujung-ujungnya juga podo-podo oleh. Nek sampeyan itu ngomong bid'ah hasanah iku ono, tapi contone koyok contone imam-imam iku mang monggo gak apa-apa. Cuma masalahne iku pakai ucapane Imam Syafi'i nek bid'ah hasanah iku ono, tapi contone beda. Iku lho sing masalah. Jadi sampeyan iki paham napa mboten kok melumui? Saya kasih bukti lagi nggih, saya kasih bukti ucapannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um Fima Makna, ya secara makna ya, dikatakan wa akrahul maktam atau maktim. Aku benci acara kumpul-kumpul mangan-mangan di rumah orang mati. Karena itu memperbarui kesedihan dan membebani biaya untuk keluarga mayit. Orang zaman saiki ngomongin ya Pak, selamatan ya memang kono dalil, tapi ini memang bid'ah sih, tapi kan bid'ah hasanah. Padahal imam yang mencetuskan adanya bid'ah hasanah tidak mengkategorikan ini sebagai bid'ah hasanah. Mulai paham tadi? Saya kasih dalil lagi. Imam Ad-Dimyati. Imam Dimyati ini berpendapat ada bid'ah hasanah. Tapi lihat ucapan beliau. Ma yaf'aluhun nas, apa saja yang dikerjakan oleh masyarakat. Minal ijtima, kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan. Minal bid'ail mungkaro, termasuk bid'ah yang mungkar, yang mana pemerintah dapat pahala kalau melarangnya. Kulo tanggal timali, yang ngomong siapa? Imam Dimyati madhabnya Syafi'i, beliau menjelaskan kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan termasuk bid'ah yang mungkar. Padahal beliau ini mengatakan adanya bid'ah hasanah. Wis paham saiki? Jadi bid'ah hasanah itu ono tak gak usah tergantung contohnya Mas.
Paham nggih? Sudah paham? Nek sampean contohnya itu nahwu sorof, sebenarnya kami nggak menganggap itu bid'ah hasanah, tapi nek iku sampean anggap bid'ah hasanah wis gak apa-apa. Nek contohnya koyo ngono. Masalahnya adalah orang berpendapat ada bid'ah hasanah mengambil ucapannya Imam Syafi'i, tapi contohnya bukan contoh seperti yang dipakai oleh Imam